Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di ruangan yang begitu indah ini dalam rangka ta'lim, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa menjadi amal ibadah di sisi Allah. Kemudian selawat piringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwa fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang amat berbahagia ini kita ingin melihat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fi jannata ghurfan tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Faqama a'rabi liman hiya ya Rasulullah wa atabal kalam wa sallu lillah wa nasu niyam wa adama siyam wa sallu lillah wa nasu niyam. Ihwa fillah rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah ada 4 amal soleh, perbuatan baik. Apabila kita lakukan perbuatan baik ini, insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam surga ruangan VIP. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Inna fi jannata ghurfan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada ruangan-ruangan. Ada kamar-kamar. Bagaimana bentuk ruangan itu? Tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Ruangan dalamnya kelihatan dari luar dan ruangan luarnya kelihatan dari dalam. Nah, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, maka ada salah seorang sahabat yang ada di depan Rasulullah membuat dia heran dan sambil berkata, liman hiya ya Rasulullah? Ya Rasul, siapa yang akan menghuni ruangan yang istimewa ini ya Rasulullah? Siapa yang akan tinggal di ruangan yang sangat-sangat istimewa ini ya Rasulullah? Rasul tidak menyebutkan, oh ini untuk sahabatku Ali, Utsman, Abu Bakar. Rasul tidak mengatakan demikian. Rasul tidak menyebutkan, oh ini ruangan untuk istriku. Bukan. Tetapi kata Rasulullah, liman, bagi orang yang memiliki 4 kebiasaan, bagi orang yang memiliki 4 karakter, bagi orang yang memiliki 4 habit. Mau dia hidup zaman Rasul, mau dia hidup zaman sahabat, maupun tabi'in, atau mungkin sezaman dengan kita ini. Kalau dia lakukan yang 4 ini, insya Allah dia akan mendapatkan tiket untuk menuju surga ruangan VIP itu. Apa bentuk amal soleh yang dilakukan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga ruangan istimewa itu? Yang pertama kata Rasulullah, wa atwabal kalam, orang yang baik ucapannya. Ihwa fillah, saudaraku yang seiman dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Wa atwabal kalam, orang yang baik ucapannya. Setiap kita bisa berbicara baik, berbicara santun, berbicara sopan kepada orang yang sopan.
kepada orang yang santun. Akan tetapi, mampu nggak kita berbicara baik, berbicara sopan, berbicara santun kepada orang yang kasar kepada kita? Orang yang caci, memaki, menghina kita, mampu nggak kita ba'atwabal kalam? Nah, ini yang cukup concern kita. Kenapa? Orang yang masuk ke dalam surga ruangan VIP itu yang dijanjikan oleh Rasulullah, amal solehnya apa? Orang yang mampu berbicara baik, berbicara sopan, berbicara santun apabila dikasari oleh orang lain. Dia ketika dicaci, dihina, dimaki, direndahkan oleh orang lain, bahkan diberi ucapan kotor, dia mampu untuk berbicara sopan kepada orang yang demikian. Ini amal soleh yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, ruangan istimewa, ruangan VIP itu, kata Rasulullah, wa addamas siyam, yaitu orang-orang yang merutinkan melakukan puasa sunat. Ada puasa sunat itu yang terbentang 15 kali dalam 1 bulan. Itu yang kita kenal dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Kalau kita tidak mampu berpuasa 15 kali, ada pilihan 8 kali dalam 1 bulan, yaitu Senin dan Kamis. Kalau juga kita tidak mampu melakukan 8 kali 4, mau Senin saja atau mau Kamis saja. Kalau juga tidak mampu, kita melakukan minimal 3, yaitu puasa tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulannya. Nah, mau kita lakukan puasa Daud, puasa 8 kali dalam sebulan atau 3 kali dalam 1 bulan, yang jelas dia merutinkan puasa sunat ini. Orang-orang yang merutinkan puasa sunat ini, kata Rasulullah, mereka akan masuk ke dalam surga ruangan VIP. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, tiket untuk menuju surga atau amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga ruangan VIP itu, kata Rasulullah, yang ketiga adalah wat'amut ta'am. Orang yang suka mentraktir orang lain, orang yang suka memberi, orang yang suka meringankan beban orang lain, orang yang suka memenuhi kebutuhan orang lain. Artinya apa? Islam mengajarkan kita untuk memberi, Islam mengajarkan kita untuk berbagi. Maka Rasul katakan di dalam hal berbagi ini, dia memulai bukan dari hal yang besar, tetapi dalam hal yang sepele. Apa umpamanya? Rasul mengingatkan, kata Rasulullah SAW, izah tabahta, apabila kamu masak, fa'ashirul ma', banyakkan kuahnya. Apabila kamu masak gulai, masak sambal, apapun bentuknya masakan, fa'ashirul ma', masak, banyakkan kuahnya. Artinya apa? Disuruh kita berbagi, disuruh kita memberi kepada orang lain, mulai dari hal yang sedikit. Ketika kita bisa berbagi dari hal yang sedikit, kemudian dia sudah biasa membagi mak kuah, kemudian 1 porsi, 2 porsi, maka akan ringan dan kita berbagi dalam bentuk hal yang besar. Jadi kata Rasulullah, tiket surga menuju ruangan VIP, amal soleh yang ketiga adalah orang-orang yang bisa berbagi. Dan keempat, kata Rasulullah, amal soleh yang keempat yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga ruangan VIP itu, kata Rasulullah, wasallu lillah wan nasu niyam. Orang-orang yang sholat karena Allah di saat manusia sedang tidur. Ketika orang lain tidur nyenyak di tempat pembaringannya, ketika orang tidur nyenyak di kasurnya, lalu ada hamba Allah membesarkan Allah pada saat keheningan malam. Dia besarkan Allah, dia berwudu, kemudian dia sholat. Orang-orang yang seperti inilah, kata Rasulullah, mereka akan mendapatkan tiket ke surga ruangan VIP. Jadi kesimpulan ceramah kita dalam pertemuan kali ini, ada 4 amal soleh
yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, ruangan istimewa. Amal kita rutin lakukan, ikhlas kita kerjakan, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga, ruangan VIP. Di antara amal soleh itu yang pertama kata Rasulullah, berbicara sopan dan santunlah ketika kita dikasari oleh orang lain. Yang kedua kata Rasulullah, rutinkanlah melakukan puasa sunat. Yang ketiga, berbagilah dengan orang lain. Yang keempat, lakukanlah sholat di saat manusia sedang tidur. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.